Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini aku mau ngomongin lagi soal buku, review ala-ala aku ya. Ini buku yang baru selesai aku baca 2 hari yang lalu. Aku nggak punya buku fisiknya, tapi aku bacanya lewat ebook dari aplikasi digital gitu. Dan ini bukunya aku taruh di sini ya gambarnya. First of all, ini aku baca buku ini awalnya karena tertarik dengan sosok Harriet Tubman. Setelah nonton film Harriet yang dibintangi Cynthia Erivo, aku nontonnya sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu. Lalu aku jadi pengen tahu lebih banyak tentang sosok Harriet Tubman. Jadi aku cari bukunya dan aku baca di Google Playbook. Harriet Tubman ini adalah seorang budak yang bekerja di perkebunan. Dia juga lahir dari orang tua yang juga budak. Dia adalah seorang perempuan yang buta huruf, tidak bisa baca tulis. Terus orang tuanya juga dua-duanya merupakan budak dimiliki oleh orang kulit putih dan kemudian menurun ke anak-anaknya. Nah, Harriet ini melarikan diri karena mau dijual oleh tuannya. Dia kemudian kabur dari perkebunan di mana dia tinggal bersama keluarganya dengan berjalan kaki menempuh jarak ribuan kilometer menuju Philadelphia. Harriet ini tuh seorang yang buta huruf, illiterate, dia tuh nggak bisa baca tulis, dan sebagai petunjuk arah kemana dia kabur itu dia pakai intuisinya sama dia melihat ke North Star atau Polaris gitu, dia pakai bintang gitu sebagai penunjuk arah sehingga dia bisa sampai ke tujuan akhirnya. Buku ini tidak hanya menyoroti proses pelarian Harriet dari perkebunan dan menuju Philadelphia, tapi juga menyoroti peran dia sebagai konduktor di Underground Railroad. Itu sebuah gerakan untuk membebaskan orang-orang keturunan Afrika yang diperbudak oleh orang kulit putih di Amerika. Harriet memilih ke Philadelphia karena waktu itu Philadelphia merupakan ibu kota Amerika Serikat dan juga waktu itu banyak muncul gerakan sosial anti perbudakan di sana. Di Philadelphia pada masa itu juga terdapat banyak komunitas warga Afrika, keturunan Afrika gitu yang telah bebas dari perbudakan. Harriet ini bertekad tidak mau bebas sendiri, tapi dia bertekad untuk kembali ke daerahnya, perkebunan di mana orang tuanya tinggal itu, untuk membebaskan keluarganya dari perbudakan, walaupun nyawa taruhannya ya, karena perjalanan dia juga nggak gampang. Habis itu dia juga diburu gitu kan, nggak boleh karena zaman itu membebaskan budak adalah perbuatan melanggar hukum gitu, ada hukumnya di Amerika sebelum perbudakan itu dihapuskan. Sejak dia menjadi konduktor Underground Railroad, Harriet Tubman itu diperkirakan telah membebaskan sekitar 300 orang kulit hitam dari perbudakan, baik keluarganya maupun orang lain. Saat membebaskan rekan-rekannya, Harriet juga memilih tetap menempuh jalur darat. Mereka tuh kayak jalan kaki, menyeberangi sungai, terus kayak berenang di rawa-rawa gitu. Nah, Harriet itu menolak menempuh jalan biasa atau yang pada umumnya digunakan oleh orang-orang karena takut ditangkap. Harriet ini dulu punya nama lain yaitu Araminta atau Minty, itu nama kecil dia. Tapi kemudian setelah berhasil kabur dan sampai di Philadelphia dan selamat, dia mengganti namanya menjadi Harriet yang diambil dari nama ibunya. Itu juga sebagai bentuk dia menutup identitasnya, takut ketahuan karena dia masih diburu oleh majikannya atau tuannya. Buku ini juga memberikan gambaran kepada kita bagaimana dulu para budak kulit hitam atau orang-orang keturunan Afrika ini diperlakukan dengan begitu kejam dan diskriminatif oleh orang-orang kulit putih di Amerika. Bahkan jika mereka melakukan kesalahan sekecil apapun, seperti misalnya mereka ditugasin bersih-bersih gitu kan, terus masih belum bersih dilihat oleh tuannya atau majikannya gitu, kayak misalnya nyapu, disuruh nyapu terus masih ada debu atau kotoran gitu, itu mereka disiksa loh, itu jahat banget. Itu si Harriet juga pada masa dia kan jadi budak tuh sejak kecil ya, dan dia tuh pernah nyapu tuh nggak bersih, masih ada debu yang nempel gitu, mungkin dia dinilai sama majikannya, dia tuh dihukum cambuk loh. Itu tuh jahat banget, gila. Habis itu makanan yang mereka disiapkan juga tuh kayak nggak layak gitu, mereka tuh cuma makan bubur yang dibuat dari bekas kuah sayuran gitu, terus sama lauknya tuh cuma ikan kayak gitu. Tempat tinggal mereka pun nggak layak juga karena mereka tuh mesti tinggal umplok-umplokan gitu di satu pondok kayak gitu di tengah perkebunan.
dengan tidak ada tempat tidur ataupun selimut yang memadai untuk mereka. Dan mereka pun bayarannya kecil banget dan memang tidak layak. Lesson learned from this book is aku salut banget sama sosok Harriet Tubman, sosok yang walaupun punya banyak keterbatasan gitu, tidak bisa baca tulis, tapi dia tuh kayak punya tekad kuat untuk berjuang melawan ketidakadilan, membela orang-orang lemah dan juga rekan-rekan sesama budaknya untuk bebas dari perbudakan. Aku juga tuh salut banget sama keberanian dia, kayak misalnya jalan kaki menempuh ribuan kilometer tuh demi sebuah kemerdekaan dan kebebasan. Kita bisa merenungi bahwa harga yang harus dibayar untuk kemerdekaan atau kebebasan itu sangat mahal harganya, bahkan nyawa pun bisa jadi taruhan. Itu jadi heran ya, kok bisa sih orang memperbudak orang lain tuh kayak, oh, it doesn't make sense. Perbudakan pertama kali muncul di Amerika itu sekitar tahun 1700-an gitu, 1700-an awal. Tapi 100 tahun sebelumnya atau sekitar tahun 1600-an itu orang Afrika pertama tiba di benua Amerika, khususnya di wilayah Amerika Utara. Perbudakan ini tuh dimulai oleh Raja Louis XIV yang waktu itu melakukan kolonisasi di wilayah benua Amerika yang sekarang menjadi Kanada. Itu tuh mereka memperbudak orang-orang Afrika itu sebagai tenaga kerja murah. Atau bahkan mungkin tidak dibayar ya ketika itu. Yang namanya juga diperbudak, mereka tidak mendapat bayaran yang layak. Bah, aku tuh kayak nggak habis pikir ya soal perbudakan ini, kenapa orang lain tuh bisa memperbudak orang lain, menganggap manusia lain itu lebih rendah daripada dirinya sendiri. Itu kayak oh my god, it doesn't make sense. Nah itu tuh aku nggak pernah bisa apa ya, bisa mencerna di akal sehat aku tuh. Padahal dulu sekitar tahun 610 Masehi itu Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah dan Islam muncul di muka bumi, itu salah satunya untuk menghapus perbudakan. Tapi kenapa kemudian 1000 tahun kemudian itu muncul lagi nih perbudakan, kayak orang jahiliyah itu kenapa pindah dari Arab ke Barat. Dan sistem perbudakan yang sangat tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia ini tuh malah dilakukan oleh orang-orang yang menganggap dirinya itu sebagai pusat peradaban atau orang-orang beradab, orang-orang barat gitu. Tapi mereka malah yang melakukan kolonisasi, melakukan perbudakan, menjajah orang lain tuh kayak, oh my god, ini tuh kayak, ih, emang orang gila semua nih isinya. So ya selain review buku, ini aku yeping aja karena menurut aku itu perbudakan itu adalah sebuah sistem yang sangat gila dan sangat merendahkan martabat manusia. Dan ya I hope semua pelakunya itu rot in hell. Kayak aku benci banget sama yang namanya perbudakan. Segitu dulu review buku dan yeping aku soal isu enslavement ini. Kapan-kapan aku mau bahas buku yang lain. So thank you for dengerin ocehan aku ya. Bye!